Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, makasih udah klik video Claramore. Hari ini aku akan membahas secara mendalam tentang kasus paling besar dan heboh di tahun 2025 dan membuat marah seluruh rakyat Indonesia. Sengaja membeli minyak mentah RON 90 atau setara dengan Pertalite yang kemudian dioplos dengan RON 92 atau setara Pertamax. Dan total merugikan negara hingga Rp968,5 triliun. Bagaimana awal kronologi kasus ini terjadi, seberapa besar kerugian yang ditimbulkan, dan bagaimana nasib para pelakunya. Langsung aja simak video ini sampai habis. Skandal korupsi di PT Pertamina. Sebagai tulang punggung energi nasional, PT Pertamina Persero seharusnya menjadi simbol ketahanan, kemandirian, dan kemakmuran bangsa. Namun, di balik kemegahan dan kontribusinya terhadap APBN, nama Pertamina juga berkali-kali tercoreng oleh noda korupsi. Dari era Orde Baru hingga pasca reformasi, Pertamina berkali-kali terlibat dalam pusaran penyalahgunaan wewenang, markup proyek, manipulasi harga minyak, hingga mengakibatkan kerugian negara triliunan rupiah. Skandal-skandal ini bukan hanya menggambarkan lemahnya pengawasan internal, tapi juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan dan bisnis migas menjadi ladang basah bagi praktik kotor para pejabat. Babak awal sejarah kelam sejak era Soeharto. Korupsi di tubuh Pertamina sebenarnya bukanlah fenomena baru. Sejak masa kepemimpinan Presiden Soeharto, perusahaan ini sudah menjadi lumbung kekayaan kroni-kroni kekuasaan. Di bawah pimpinan Ibnu Sutowo, Direktur Utama Pertamina dari tahun 1968 hingga 1976, Pertamina mengalami ekspansi luar biasa. Namun, kemegahan itu disertai dengan utang luar negeri yang menumpuk dan indikasi korupsi berskala besar. Ibnu dikenal dekat dengan Soeharto dan memiliki kekuasaan nyaris tak terbatas. Pertamina kala itu tidak hanya bergerak di sektor energi, tapi juga masuk ke industri kapal laut, perhotelan, maskapai penerbangan, bahkan perbankan. Tapi pada tahun 1975, audit negara mengungkapkan bahwa Pertamina menanggung utang luar negeri sebesar 10,5 miliar USD dan banyak transaksi yang tidak transparan. Ibnu kemudian diberhentikan, namun hingga kini tidak pernah secara resmi dikenai sanksi hukum. Inilah salah satu cikal bakal budaya impunitas dalam tubuh Pertamina. Lompat ke era 2000-an, skandal besar kembali mengguncang Pertamina lewat kasus PT Pertamina Energy Trading Limited atau yang disingkat Petral, merupakan anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura. Petral menjadi instrumen utama dalam pembelian minyak mentah dan BBM dari luar negeri. Namun dalam praktiknya, Petral ini kerap disebut menjadi sarang mafia migas. Laporan audit oleh PricewaterhouseCoopers atau PwC pada tahun 2015, PwC ini mengungkap bahwa pengadaan minyak oleh Petral ini tidaklah efisien, syarat kolusi, dan dikendalikan oleh pihak-pihak luar Pertamina. Transaksi yang dilakukan tidak kompetitif dan harga yang dibayarkan lebih mahal dibanding pasar. Mafia minyak ini beroperasi dengan jaringan rapi, menyembunyikan transaksi, dan menyuplai keuntungan kepada elit tertentu. Akibat praktek ini, negara ditaksir merugi hingga ratusan juta dolar Amerika. Akhirnya, Petral ini dibubarkan pada 2015 oleh Menteri ESDM saat itu, yaitu Bapak Sudirman Said, sebagai upaya membersihkan mafia migas. Namun, sampai saat ini, siapa saja tokoh di balik praktik-praktik mafia minyak tersebut tidak pernah benar-benar dibawa ke meja hijau. Isu orang kuat dan keterlibatan jaringan politik membuat kasus ini tuh menggantung. Orang kuat dibackingi sama Samson, sama Adirai. Kenapa gak diusut tuntas aja sih? Sekuat apa emang dia? Bisa ngangkat Kabupaten Probolinggo pakai satu tangan? Ayo dong Pak, bapak-bapak pemangku kekuasaan, kasihlah efek jerah. Kasus korupsi proyek kilang Banyu Urip dan LNG. Tak hanya impor minyak, proyek-proyek pengembangan kilang juga menjadi ladang empuk nih bagi para koruptor. Salah satu proyek besar yang sempat disorot adalah proyek pengembangan kilang Banyu Urip di Blok Cepu yang bekerja sama dengan ExxonMobil. Walau proyek ini berhasil menambah produksi minyak nasional secara signifikan, proses pengadaannya disebut penuh dengan praktik
gratifikasi, suap, dan penggelembungan biaya. Salah satu tersangka yang sempat muncul adalah pejabat tinggi di Pertamina dan rekanan swasta yang diduga memainkan harga dalam pengadaan infrastruktur pendukung. KPK sempat menyelidiki aliran dana ke berbagai pihak, namun seperti banyak kasus lainnya, penyidikan menemui jalan buntu. Kurangnya bukti serta dugaan intervensi politik membuat perkara ini tuh tenggelam begitu saja. Proyek LNG di Papua dan Kalimantan Timur juga pernah dipermasalahkan karena indikasi adanya markup. Laporan internal menunjukkan adanya biaya tak wajar dalam pengangkutan LNG dan penyimpanannya yang merugikan Pertamina hingga miliaran rupiah. Tapi lagi-lagi para pelakunya ini tidak ada yang pernah diekspos ke media, apalagi sampai diproses ke meja hijau. Skandal korupsi Joko Chandra. Salah satu kasus yang paling mencolok terjadi saat pengungkapan keterlibatan Joko Chandra, terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali dalam transaksi migas bersama PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau yang disingkat TPPI. TPPI adalah perusahaan swasta yang mendapat hak eksklusif untuk mengolah kondensat dari pemerintah. Namun, audit BPK menemukan bahwa penunjukan TPPI tidak sesuai prosedur, tanpa lelang, dan penuh kejanggalan. Dari kerjasama antara TPPI dan Pertamina di tahun 2009 hingga 2010 diduga terjadi kerugian negara hingga 2,7 triliun rupiah. Semakin terus meningkat aja nih ya nominal yang dikorupsi. Selain merugikan secara finansial, kasus ini membuka borok bagaimana pengaruh bisnis politik menciptakan skema besar dalam penjarahan sumber daya alam. KPK sudah menetapkan beberapa tersangka dari kasus ini. Namun lagi dan lagi proses hukum berlangsung lambat dan tidak menyentuh dalang utama di balik kasus ini. Kasus korupsi LNG oleh Karin Agustiawan. Tiba di Kejaksaan Agung, Karen mengaku tidak memahami kasus yang membuatnya dipanggil penyidik. Pada 2024, mantan Direktur Utama Pertamina, Karin Agustiawan, resmi divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus pengadaan LNG atau Liquefied Natural Gas di tahun 2011 hingga 2014. Ini kasus 2014 loh ya, baru divonis bersalah setelah 9 tahun. Gila, dalam masa kepemimpinannya, Karin menandatangani perjanjian pembelian LNG dari perusahaan Amerika Serikat yang bernama Corpus Christi Liquefaction LLC atau disingkat CCL tanpa melalui kajian menyeluruh dan persetujuan Dewan Komisaris. Akibat kontrak tersebut, Pertamina ini mengalami kerugian hingga 2,1 triliun rupiah karena LNG yang dibeli tidak bisa diserap pasar domestik dan akhirnya dijual rugi. Jaksa KPK menyebut Karin mengambil keputusan strategis tanpa dasar hukum, melanggar aturan internal dan mengabaikan prinsip kehati-hatian. Vonis terhadap Karin menjadi simbol bahwa korupsi di tubuh Pertamina bisa mencapai level tertinggi manajemen. Namun, publik tetap menyisakan tanda tanya, apakah hanya Karin yang bertanggung jawab? Banyak yang menduga bahwa pengambilan keputusan dalam skala besar seperti ini melibatkan koordinasi dan konsensus lintas kementerian, sehingga kasus ini menyisakan misteri tentang sejauh mana struktur birokrasi ikut terlibat. Kasus suap anak perusahaan Pertamina. Tidak hanya induk perusahaannya saja nih sang raksasa Pertamina, anak perusahaan Pertamina pun tidak lepas dari skandal. Pada tahun 2022, KPK menetapkan Direktur Operasi PT Pertamina Transkontinental atau PTK sebagai tersangka suap terkait pengadaan kapal. Dalam kasus ini terungkap adanya pemberian suap senilai ratusan juta rupiah kepada pejabat BUMN agar memenangkan perusahaan tertentu sebagai penyedia jasa pelayaran. Praktik pengaturan tender dan gratifikasi dalam anak perusahaan Pertamina mengindikasikan bahwa korupsi telah mengakar dari pusat hingga lini operasional. Padahal PTK berperan vital dalam mendukung logistik energi nasional dan kasus ini menunjukkan bahwa integritas internal perusahaan belumlah kuat. Induknya korupsi, anak perusahaannya korupsi, SPBU-nya korupsi. Bisa-bisa kantinnya Pertamina ikutan korupsi. Makan gurame asam manis tapi aslinya mujair. Kalau digoreng tepung kan mirip-mirip ya. Dugaan kasus Pertamax oplosan. Baru-baru ini, lagi-lagi rakyat Indonesia ini dihebohkan dengan kasus korupsi Pertamina. Jadi begini, kronologi awal mula skandal ini mencuat ke publik. Mulai tahun 2018 hingga 2023,
Kejaksaan Agung atau Kejagung ini menelisik dugaan korupsi terstruktur di tubuh PT Pertamina Persero dan subholding seperti Pertamina Patraniaga, serta anak perusahaan dan KKKS atau kontraktor kontrak kerjasama yang fokus utamanya yaitu manipulasi impor minyak mentah dan produk kilang, termasuk dugaan pencampuran Pertalite RON 90 menjadi Pertamax RON 92. Sengaja membeli minyak mentah RON 90 atau setara dengan Pertalite yang kemudian dioplos dengan RON 92 atau setara Pertamax. Pada 25 Februari 2025, Kejagung ini menetapkan 7 tersangka terkait kasus ini. Antara lain, yang pertama Rifan Siahaan selaku Dirut Pertamina Patraniaga. Yang kedua ada nama Yoki Firnandi selaku Dirut Pertamina International Shipping. Yang ketiga Sani Dinar Saifuddin selaku Dirut Kilang Pertamina Internasional. Kemudian ada Agus Purwono, Muhammad Keri Andrianto Riza, Dimas Werhaspati, dan Gading Rahmat Judo. Modusnya bukan hanya campuran di depo, impor diesel yang memanfaatkan selisih harga RON, markup dalam kontrak pengiriman, hingga penggunaan perantara broker untuk impor. Semua itu menjangkit biaya akhir yang tinggi yang ditanggung negara atau masyarakat. Hasil penyidikan menemukan Pertalite impor RON 90 dibeli dan dilaporkan sebagai Pertamax RON 92. Lalu di blending di depo agar angka oktannya ini meningkat. Jaksa menegaskan ini bukan proses blending yang legal, melainkan pencucian RON 90 menjadi RON 92 tanpa penyesuaian kualitas aditif. Mereka menggunakan harga dan label Pertamax untuk menjual ke masyarakat yang akhirnya membayar lebih tinggi. Kerusakan mesin otomotif akibat oktan rendah dan penurunan performa, dan juga resiko emisi meningkat. LBH Jakarta bersama Selios memperkirakan kerugian konsumen ini mencapai 17,4 triliun rupiah per tahun atau sekitar 47,6 miliar setiap hari. Belum termasuk kerugian akibat kerusakan mesin dan emisi. Lah, benar-benar diprank sama Pertamina. 47,6 miliar per hari loh. Kalau seharian segitu, setahun udah 17,4 triliun. Duit segitu kalau dibeliin AC merek Daikin 1 PK, udah dapat 2,8 juta biji. Kalau dipasang di Probolinggo, Probolinggonya berubah jadi kutu. Kadal sama kambing di sana berevolusi jadi penguin. Kerugian negara. Hasil audit awal Kejagung ini mengungkap total kerugian mencapai 193,7 triliun rupiah dengan perincian. Yang pertama ada ekspor minyak mentah dalam negeri, itu kerugiannya mencapai 35 triliun rupiah. Kemudian ada impor minyak melalui broker, itu mengalami kerugian sebesar 2,7 triliun rupiah. Impor BBM via broker kerugiannya mencapai 9 triliun rupiah. Dan juga ada kompensasi BBM untuk konsumen, kerugiannya mencapai 126 triliun rupiah. Dan yang terakhir adalah kerugian subsidi BBM mencapai 21 triliun rupiah. Jika jumlah kerugian pada 2023 ini ditotal sama setiap tahunnya, maka proyeksi kerugian selama 5 tahun dari 2018 itu mencapai 968,5 triliun rupiah. Namun, hitungan ini masih kasar dan belum divalidasi sepenuhnya. Masalah internal. Salah satu penyebab terus-menerusnya skandal di Pertamina adalah tingginya konflik kepentingan dalam manajemen. Jabatan strategis di Pertamina sering diisi oleh individu yang memiliki kedekatan dengan elit politik. Pergantian direksi ini kerap diwarnai tarik-menarik kepentingan antara partai, kementerian, dan kelompok usaha. Akibatnya, banyak keputusan bisnis ini bukan berdasarkan profesionalisme, melainkan atas dasar kedekatan. Selain itu, Pertamina ini sering dijadikan alat politik populis oleh pemerintah, terutama dalam kebijakan harga BBM bersubsidi. Hal ini menciptakan celah besar untuk manipulasi data distribusi, permainan kuota, dan markup subsidi yang tidak bisa diaudit secara transparan. Untuk memperbaiki citra dan tata kelola perusahaan, pemerintah dan Pertamina ini sudah melakukan berbagai pembenahan. Pembubaran Petral, digitalisasi distribusi BBM, audit internal berkala, serta pembentukan Satgas Mafia Migas adalah beberapa langkah konkret dari Pertamina. Namun sejauh ini belum cukup menutup celah sistemik yang memungkinkan korupsi ini berulang. KPK, BPK, dan Kejaksaan Agung telah melakukan beberapa penyelidikan, tapi hanya sebagian kecil kasus yang berujung ke pengadilan. Banyak kasus berhenti di tingkat penyelidikan dengan alasan buktinya tidak cukup, padahal indikasi kerugian negara sudah nyata. Kesimpulan,
Skandal korupsi di PT Pertamina mencerminkan penyakit kronis dalam pengelolaan BUMN strategis, impunitas, intervensi politik, dan lemahnya pengawasan internal. Selama lembaga ini tidak dikelola secara profesional dan transparan, selama kekuasaan lebih dominan daripada akuntabilitas, maka Pertamina akan terus menjadi sarang korupsi berjubah proyek. Pertamina bukan hanya soal minyak dan gas, tapi tentang kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara. Korupsi di tubuhnya bukan sekedar tindak pidana, tapi pengkhianatan terhadap rakyat yang bergantung pada energi murah dan masa depan yang bersih dari kerak kecurangan. Oke guys, kalau suka videonya, klik tombol like, bantu share video ini ke teman, sahabat, keluarga, pacar, atau tetangga kalian. Yuk tulis komen di bawah, isi dengan saran, kritik, maupun ide untuk video-videoku selanjutnya. Dan yang paling penting, subscribe untuk bantu aku membangun kanal video yang lebih baik. Aku Clara Mor, sampai jumpa.